Pemirsa, saat ini kita bersama Pak Haryono di rumahnya ya, yang sederhana ini ternyata tak ubahnya seperti museum. Di sekeliling rumahnya banyak sekali artefak-artefak yang sangat langka era kerajaan Majapahit, Pak ya, diduga Pak ya. Iya. Apa saja ini, Pak? Ya seperti ya ini sekarang Umpak Pak ini, Pak ya. Umpak batu lah, ini ada yang bulat Pak, ini seperti roti. Apa sebenarnya ini ya, maknanya zaman dahulu Pak ini, Pak ya? kalau dilihatnya ini seperti umpak juga. Oh, seperti umpak yang kemudian ini kemungkinan untuk bangunan kecil gitu ya, semacam pura, untuk Mabanten atau semacam pelinggi atau batur ya, semacam tempat pemujaan kecil di rumah-rumah atau di dalam rumah itu Pak ya. Nah ini fragmen pipisan kalau nggak salah ini Pak ya. Banyak kalau Oh, pipisan. fragmen pipisan sangat banyak sekali Pak ya ini. Ini ya pecah-pecah ini Pak ya. Pecah. Jarang yang utuh Pak ya. Jarang sekali. Jarang sekali yang Sekali, ya. utuh. Umpak-umpak juga banyak berbagai ukuran Pak ya. Umpak. Loh, ini hiasan apa ini Pak? Umpak kan. Oh, ini Seperti umpak tiang, fragmen ini kan tiang. hiasan segitiga tumpal. Nah, segitiga tumpal ini teman-teman. Jadi ini ada semacam lubang kecil ini untuk menaruh atau menggigitkan tiang kayu Pak ya, agar kemudian tidak bergeser gitu Pak ya. Nah ini ada lagi Pak, banyak sekali. Oh, ini juga umpak Pak Ya, ini. banyak. Umpaknya cukup bagus atau seperti kemuncak ya. Seperti kemuncak. Oh iya, banyak sekali ya. Nah ini ada semacam batu kecil juga, ada lubang seperti lubang lumpang. Kalau ini apa Pak ini kira-kira Pak? Ini kalau saya perkiraan ya ini juga umpak ini. Kan Umpak? Ini kan juga tas tiang. Ini tiang kayu yang ke atas tapi bentuknya memang lebih kaya atau lebih indah, bagus, lebih ya. bagus atau lebih indah. Oh iya, ini atos Pak ini Pak ya. Iya. Nah ini batu gandek kalau ini Pak ya. Nah, Banyak di sini. Batu gandek yang juga. Oh, batu gandeknya banyak. Ini untuk ya berhubungan dengan ini Pak ya, untuk menghaluskan pipisan dalam melembutkan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan atau umbi-umbian untuk kemudian kebutuhan sehari-hari. Batu bata juga banyak Pak ini ya. Bahkan diduga batu bata bagian dari candi Pak ya. Berbagai macam ukuran Pak ya. Seperti ya tahu perkiraannya. Oh, ini bagian dari pinggiran dari sebuah candi yang terbuat dari batu bata. Loh, ini ada yang besar ini Pak, apa ini Pak ya? Ini keramik. Keramik Tiongkok ya. Loh, yang warnanya coklat sangat langka ini teman-teman, diduga ini mangkok raksasa ini Pak ya. Mangkok raksasa yang dari Tiongkok Pak ya. Yang diimpor dari Tiongkok. Nah, ini ukel, banyak terakota, banyak sekali Pak ya. Nah, ini kalau nggak salah apa ini Pak ya? Ini hiasan di atas genteng. Oh, ini hiasan-hiasan di genteng era kerajaan Majapahit. Jadi ini seperti ukel gitu loh. Jadi pada masa Majapahit perumahan para bangsawan atau para petinggi itu rata-rata sudah terbuat dari genteng. Memang kebanyakan masyarakat rumahnya itu atapnya terbuat dari ilalang atau mungkin tebu gitu ya, daun tebu. Namun kebanyakan memang sudah memiliki dengan genteng Pak ya. Banyak sekali Pak ya koleksinya Pak ya. Oh, ini terakota juga banyak bersak-sak, berkarung-karung gitu ya Pak ya. Nah, yang di sini apa ini Pak yang menarik ini lagi? Nah, ini seperti patung. Oh, ini fragmen arca yang terbuat dari batu putih Pak ya. Ini diduga arca apa Pak kira-kira ini Pak? Kalau ini itu seperti apa ya? Naik Garuda. Soalnya yang dulu itu cocornya itu saya bawa ke BPJB Trawulan. Oh, apa namanya itu paruh Nah, iya. paruh dari burung Garuda itu ya. Jadi ini kemungkinan sangat berhubungan dengan Waisnawa ya, pemujaan Dewa Wisnu, karena Dewa Wisnu sendiri itu adalah seorang laki-laki tampan yang digambarkan duduk di atas burung Garuda sebagaimana arca Erlangga yang ada di Museum Trawulan. Nah, ini sebenarnya apa ini Pak ya? Bulat bunder sekali ini ya. Iya. Oh, ini rambutnya burung Garuda Pak ya, yang keriting itu Pak ya. Iya. Burung Garuda di di era kerajaan-kerajaan kuno, baik itu masa Erlangga maupun Majapahit, itu kemudian digambarkan berambut keriting teman-teman. Nah, termasuk bulat-bulat yang sangat misterius ini ya. Seperti bola ini juga sangat misterius, banyak sekali. Dan ini adalah kumpulan dari batu-batu gandek Pak ya. Nah, ini batu-batu gandek atau mungkin ini bom era kerajaan Majapahit ya. Bukan Pak ya. Oh, ini fragmen-fragmen arca dari batu putih tersebut Pak ya. Nah, sangat kaya sekali teman-teman koleksinya. Jadi luar biasa sekali ini koleksi Bapak Pak Haryono ini. Jadi tahu banyak museum ya, di rumah-rumahnya ini dikumpulkan berbagai macam artefak dari batu, dari tanah liat, dari tembikan, dari keramik Tiongkok, bahkan mungkin juga koin kepeng Tiongkok dari batu itu dikumpulkan yang terserak di sekitar rumahnya. Ternyata di sekitar rumahnya ini sangat banyak sekali Pak ya. Bahkan dulu itu di sini ini dulu ada batu dakon sebesar pintu Pak ya.
tapi kemudian dipecahi oleh warga Pak ya, dihancurkan, termasuk struktur yang dibuka petirtaan di sini Pak ya. Luar biasa. Ada lagi Pak koleksi yang lu banyak teman-teman di sana itu, coba teman-teman banyak dah. Di sini kita lihat bagaimana kemudian ada batu umpak ya Pak ya, tergeletak di mana-mana, batu umpak. Terus ini ada batu yang seperti bergaris-garis Pak ya, seperti batu kitab ini Pak ya, seperti ada garisan-garisan seperti buku ya, berbuku-buku ya. Nah ini ada juga batu yang dikumpulkan ini seperti lingga gitu ya, lingga, dan ini sangat aneh. Nah, depannya ini halus dan ada semacam goresan-goresan misterius Pak ya. Iya, ini. Kemungkinan itu lingga juga ya. Ada semacam lingga atau ada goresan-goresan tertentu ya, mirip dengan goresan-goresan pada masa kuno ya. Nah ini batu-batu rumpang juga cukup banyak seperti ini banyak sekali ya teman-teman, memang seperti museum ya. Ini lingga raksasa ini Pak ya, yang manjang ini Pak ya. Bukan. Apa ini Pak? Batu alam. Batu alam seperti lingga Pak ini Pak ya. Iya. Oh ini juga Batu alam. nah, batu alam tapi seperti pusaka Pak ini Pak ya. Nah, tuh batu alam seperti pusaka teman-teman. Nah ini malah seperti mirip pusaka naga puspawa. Nah ini luar biasa sekali, seperti pedang ya, pedang raksasa atau pusaka, atau mungkin sudah pusaka yang memfosil atau membatu ini Pak ya. Nah ini juga banyak sekali artefak-artefak yang indah-indah dan penting-penting gitu ya. Kalau kemudian di Museum Gubuk Wayang kita saksikan ada pipisan dijajak di etalase yang begitu indah gitu ya. Dan ini semuanya kemungkinan kedepannya bagi kemudian generasi yang akan datang atau pamong desa ya, membuatkan sebuah museum desa, sehingga kemudian ada edukasi, ada tulisan-tulisan dan catatan-catatan mengenai makna dan pola-pola kesejarahannya. Ini apa Pak ini Pak? Seperti apa ini? Nggak ngerti. Seperti roti ini Pak ya. Mungkin juga umpak mungkin Pak ya, jadi ini untuk meletakkan tiang kayu gitu ya. Banyak sekali umpak-umpak seperti ini, umpak-umpak kecil yang menandakan bahwasanya seperti di Pulau Bali setiap rumah ini memiliki tempat pemujaan di depan rumah, tempat pemujaan kecil semacam batur atau pelinggih ya, tempat mabanten. Setiap petang atau setiap pagi orang-orang itu mempersembahkan makanan kecil-kecil biasanya, nah itu atau persajian. Ini batu pipisan raksasa Pak ini Pak ya. Loh, batu pipisan raksasa teman-teman, ini biasanya digunakan oleh para wanita untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang itu digantikan oleh layah Kak ya. Iya. Layah, kalau ini dulu mungkin pipisan digunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbuan gitu Pak ya. Ada lagi Pak ya? Oh, ada dorpel Pak ya. Loh, luar biasa teman. Jadi di sini ada artefak yang sangat langka dan sangat besar teman-teman, yaitu dorpel ya. Jadi ambang pintu masuk ke bangunan suci. Nah ini luar biasa, ada hiasan semacam segitiga tumpal berbentuk teratai, pinggiran-pinggiran candi ya, lubang-lubang itu untuk menancapkan engsel pintu Pak ya, yang biasanya terbuat dari kayu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita mendapati di sini teman-teman tidak hanya kemudian artefak batu, termasuk kemudian ini apa batu bata gitu ya. Batu bata juga cukup banyak di sini, yang diduga di depan rumah warga ini ada semacam struktur petirtaan atau reruntuhan candi, atau mungkin bisa jadi ada reruntuhan istana yang masih diam 1000 bahasa terpendam di dalam tanah. Luar biasa ya, semoga kemudian ini ada perhatian kemudian untuk merawat. Selain itu Pak, ada beberapa artefak yang mungkin ditemukan Bapak atau dari mana kemudian dirawat atau dilestarikan atau kemudian disimpan di balai desa. Ya. Apa saja Pak itu Pak? Kalau di balai desa itu ada seperti stupa Buddha Pak ya. Buddha. Batu Pak ya. Linggayoni. Linggayoni ada Pak. Tapal batas. Sama tapal batas yang berlencana. Ya, itu ada Girindra Wardana Dharana Wijaya itu ada 2 Ada buah. 2 buah. Luar Kemudian biasa. ada patok lingga itu 1. Patok lingga 1, Linggayoni 1 enggak ada. Enggak ada. Oh, patok lingga 1, 2 patok batas berlencana Girindra Wardana, dan 1 stupa Buddha yang masih tersimpan di balai desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Haryono.